Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang penerapan PSAK 45 pada Yayasan Masjid Jami'al Baitul Amin. Sebelum kami melanjutkan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Abdurrahman Ramadhani, rekan saya Iftahayu Khairo, Ismeralda, Nuraudatin Rahmania, Riki Desra Madanda. Baik, kami akan melanjutkan presentasi kami. Latar belakang, masjid adalah tempat ibadah umat muslim. Masjid juga memiliki peran sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas keagamaan bagi umat Islam. Masjid merupakan salah satu organisasi sektor publik yang tergolong dalam organisasi nirlaba, non-profit oriented, yang dalam menjalankan aktivitasnya dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya dan sumber daya yang diperoleh dari masyarakat secara sukarela dan ikhlas. Fungsi utama masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, akan tetapi fungsi utama masjid juga sebagai tempat pendidikan. Pada zaman sekarang, masjid sudah sangat berkembang. Sudah banyak kita temukan di berbagai daerah masjid yang megah dan indah dengan berbagai lukisan yang bervariasi, termasuk pusat-pusat kota, khususnya di pusat kota Jember. Salah satu masjid yang megah yang terletak di pusat kota Jember yaitu Masjid Al-Baitul Amin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraudatin Rahmania akan melanjutkan presentasi tentang Yayasan Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Yang pertama, saya akan membahas tentang visi. Visinya menjadi lembaga amil zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang amanah, transparan, dan profesional untuk memberdayakan masyarakat. Lalu, misinya menumbuhkan kesadaran dan kepekaan umat Islam dalam mempersatukan potensi melalui ziswa, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Misi yang selanjutnya yaitu memberdayakan umat di bidang ekonomi, pendidikan, dan dakwah. Slide selanjutnya yaitu tentang laporan keuangan yayasan. Pada umumnya, pencatatan laporan keuangan masjid atau mushola berbentuk single entry, yaitu mencatat penerimaan dan pengeluaran dan tidak diketahui jumlah aset yang dimiliki dan berapa nilainya. Sehingga banyak kasus hilangnya aset masjid karena kelemahan sistem pencatatan laporan keuangan. Pada organisasi nirlaba masjid, laporan keuangan dapat digunakan untuk yang pertama, pengurus masjid memutuskan apakah akan merancang program baru atau menggeser program-program yang kurang efektif. Lalu yang kedua, pembuatan anggaran oleh manajer. Yang ketiga, penanggung jawab organisasi memutuskan apakah akan merekomendasikan penggantian pengurus atau tidak. Lalu yang keempat, bagi stockholder mengetahui apakah kinerja organisasi memadai atau tidak memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Kemudian di slide selanjutnya, menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 45 tahun 2011 tentang organisasi nirlaba, laporan keuangan masjid atau entitas nirlaba terdiri atas beberapa hal. Yang pertama yaitu laporan keuangan, kedua laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, memperlihatkan bahwa penyajian informasi keuangan masjid sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama ditampilkan dan dicatat dalam laporan keuangan selama 2 bulan menjelang Idul Adha. Yang kedua, laporan keuangan masjid sebagai bentuk pertanggungjawaban publik masih sangat terbatas pada metode pembukuan single entry method atau metode pembukuan tunggal atau hanya menampilkan pemasukan dan pengeluaran yang tidak diketahui jumlah aset yang dimiliki dan berapa nilainya. Untuk pencatatan transaksi keuangan masjid, Takmir tidak melakukan kegiatan pencatatan seperti jurnal, buku besar, dan lain-lain. Kemudian pengklasifikasian dan pengikhtisaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftah Ayu Khairoh akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Laporan keuangan yang dibuat oleh masjid menggunakan pendekatan anggaran atau akuntansi dana yang melaporkan tentang sumber dan penggunaan dana serta saldo setiap bulannya yang bila disesuaikan dengan standar yang berlaku yaitu PSAK nomor 45 menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat masih terbatas pada laporan arus kas saja, belum berpedoman pada PSAK nomor 45 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Saran, penyusunan laporan keuangan organisasi dan yayasan pengelola masjid harus berpedoman pada PSAK 45 sebagai pedoman akuntansi yang berlaku umum bagi semua entitas non-laba atau nirlaba di Indonesia. Dalam pembenahan organisasi masjid, prioritas pencarian dana harus masuk diseimbangkan dengan usaha akuntabilitas laporan keuangan. Koordinasi kebijakan akuntansi antara yayasan dengan unit pelaksana takmir harus dilakukan secara efektif. Diperlukan adanya pelatihan dan pendampingan bagi para pencatat keuangan masjid atau yayasan pengelola masjid. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.